Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Pahlivi, mahasiswa jurnalistik kelas 3C dengan NIM akhir 105, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya ingin mereview materi dari mata kuliah Teori Komunikasi Massa, yaitu materi agenda setting. Pembahasan ini adalah tugas mata kuliah Teori Komunikasi Massa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Vita Fathurrohmah, MSI. Yuk kita simak sampai habis. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Yang pertama ada teori penentuan agenda setting oleh Maxwell M. McCombs pada tahun 1972 dan juga Donald Shaw. Dan juga yang kedua adalah menjelaskan relasi antara penekanan media pada isu tertentu dan arti penting isu tersebut bagi audiens. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang agenda setting, yaitu sebuah kekuatan dari media untuk mentransfer isu agama mempengaruhi publik, yang pada akhirnya halayak akan menganggap isu yang disampaikan melalui media massa atau media sosial adalah isu yang penting karena keyakinan akan konsumsi itu secara berulang. Lalu agenda setting yang pertama itu ada satu, teori penentuan agenda, yaitu ada termasuk penelitian tentang kampanye pemilihan presiden US. Yang kedua, penjelasan efek media pada perilaku dan sikap politik selama masa pemilu. Yang ketiga, memberi kontribusi pada persepsi audiens. Yang keempat, ada proposisi, yaitu media memberitahu apa yang mesti audiens pikirkan, dalam artian isu yang paling penting maka pantas masuk pada pikiran audiens. Oke, teori agenda setting ini apa sih yang dianggap penting oleh media dan juga dianggap penting oleh publik? Yang pertama, ada agenda media, yaitu aspek apa saja yang coba ditonjolkan oleh pemberitaan media. Media digerakkan oleh pasar yang menyediakan apa-apa yang dapat dijual kepada audiens. Yang kedua, agenda publik, yaitu apa yang ingin dilihat, dibaca, dan bagaimana media meresponnya. Yang pertama ada rating, studi audiens, riset market, dan pola konsumsi. Yang ketiga yaitu ada agenda kebijakan, atau bisa dibilang itu sebagai hierarki isu yang ditangani pemerintah atau pembuat kebijakan. Kita bahas yang pertama yaitu agenda media dulu. Yang pertama dalam agenda media itu yaitu adalah visibilitas, yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Yang kedua ada tingkat menonjolnya bagi khalayak, yaitu relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Yang ketiga adalah valensi, yaitu menyenangkan atau tidak cara pemberitaan bagi sesuatu peristiwa. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ada agenda publik, yaitu yang dimana isinya ada tiga juga, yaitu ada keakraban, yang dimana itu derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. Yang kedua ada relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi, atau bisa dibilang personal salience, penonjolan pribadi. Yang ketiga ada favorability atau kesenangan nih, yaitu dimana pertimbangan kesenangan atau tidak senang akan topik berita. Itu yang termasuk dalam agenda publik. Selanjutnya ada agenda kebijakan, yang ada tiga nih. Ada agenda kebijakan, yang pertama ada support atau dukungan, yang dimana kegiatan menyenangkan bagi posisi berita tertentu. Yang kedua adalah likelihood of action atau kemungkinan kegiatan, yang dimana kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Yang ketiga ada freedom action, yang dimana itu adalah kebebasan bertindak, itu bagaimana nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Kekurangannya itu yaitu dalam agenda setting ini, skandal senturi yang pernah terjadi beritanya tidak menjadi topik utama di semua media massa, hanya beberapa media saja yang menjadikannya headline. Itu terjadi karena tidak sesuai dengan selera publik. Dan juga disinilah kelemahan dari teori agenda setting. Ketika mulai masuk ke selera publik, maka teori yang lebih relevan untuk melihatnya adalah uses and gratification, yaitu teori ini mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.